Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sukondesi dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabatku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Masih bersama aku di general reading kembali ya, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasinya di sahabat semua, jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Buat yang sakit, sahabat aku dimana berada, semoga segera sembuh. Untuk yang mendapatkan problem atau cobaan hidup, semoga segera mendapatkan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Kamu harus dengarkan ini, karena secepatnya ini akan terjadi. Ya, tetap fokus pada sang pemilik alam semesta, karena ini hanya sebagai clue gambaran untuk saran antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup. Semua menyerahkan kepada sang pemilik alam semesta dan ambil yang manfaat, karena tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Jangan lupa selalu melibatkan diri dan melibatkan Tuhan untuk mengambil keputusan langkah dalam hidup. Kamu harus dengarkan ini, karena secepatnya akan terjadi. Apa itu? Kita akan lihat prediksinya. Tentang hati-hati, kamu harus hati-hati di sini. Tidak boleh gegabah, tidak boleh serudak-seruduk, tidak boleh arogan. Dalam apapun, apapun. Termasuk menentukan langkah hidup, termasuk mengambil keputusan, termasuk dalam hubungan ataupun dalam bisnis atau dalam apapun itu. Di sini ada hubungan. Kita bicara tentang hubungan percintaan atau asmara. Ada yang berbagi cinta, ini entah kamu entah dia, tapi letakkan energi kamu. Ada perselingkuhan di hubungan ini. Ada yang membagikan cinta pada yang lain. Jadi kamu harus hati-hati. Kamu harus dengarkan ini. Harus waspada, harus mengelola hubungan dengan baik. Ya, kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi. Tetapi entah kenapa di hubungan ini terjadi sebuah berbagi cinta atau sebuah kejadian untuk ada yang akan terjadi membagi cinta, entah kamu entah dia ya, tersangkut di hati yang lain. Ya nggak apa-apa, tapi ini tersangkut di hati yang lain, bagaimana itu ya, cuman menunggu waktu aja, lihat aja. Jadi ini untuk antisipasi kamu ya, seandainya ini adalah ranah kamu nanti. Di sini kamu dipesankan untuk berhati-hati, karena si dia punya pilihan lain. Ini bisa vice versa ya, karena ini adalah general reading ya, begitu ya. Harus hati-hati, dipesankan harus hati-hati. Di antara kamu entah dia, ada yang mempunyai pasangan atau mempunyai pilihan lain. Endingnya main berbagi cinta. Terlihatnya dia santai aja, tidak ada beban. Awalnya dia teman ya, tidak ada beban, seperti ya nggak terjadi apa-apa, karena dia memang cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tidak ya, tidak menutup kemungkinan sih kayak gitu tuh ya. Walaupun kita secinta sudah melayani atau menservis pasangan kita dengan baik, tapi itulah dinamika hidup. Dia mempunyai pilihan lain ya, tapi dia terlihat loh, keciri dia lebih semangat, ada perubahan, karena dia mempunyai pilihan lain. Itu orang kalau mau menyimpan sesuatu atau selingkuh ya, itu pasti ada sesuatu yang beda. Coba kamu perhatikan pasangan kamu, lebih pendiam atau lebih sifatnya itu lebih banyak menyendiri, atau kalau LDR ya mengurangi kapasitas ya, lebih cuek. Bukan cuek sih, dia sepertinya perhatian sama kita, tapi dia lebih pendiam gitu, karena dia menutupi sesuatu gitu. Lebih rapi ya kan, nanya lebih dari lain, lebih atau lain dari biasanya. Jadi hati-hati di sini, ada salah satu di antara kamu atau dia yang akan patah hati. Letakkan energi kamu
ada hubungan yang membagi, akan terjadi sebuah perselingkuhan. Salah satu di antara kalian mempunyai pilihan lain, dan ini hanya menunggu waktu saja. Dia terlihatnya lebih santai tapi semangat. Nanti ada salah satu di antara kalian yang akan patah hati. Ya. Bahagia itu belum tentu tidak ada noda ya. Di sini terlihatnya ya ada cinta, ada sayang, ya ada kerinduan, bahkan udah ada pernikahan. Ini nanti ada yang akan menikah. Jadi selain selingkuh, dia menjalin hubungan untuk sampai ke jenjang pernikahan. Kamu persiapkan diri aja. Ada pilihan lain. Ini kalau ada di ranah kamu ya, tidak semua yang aku baca ini adalah ranah kamu ya. Apa Desmana ini? Bukan. Ini berarti kalau bukan ranah kamu berarti bukan energi kamu gitu ya. Mohon bijak ya dalam menyikapi readingan ini ya. Ini untuk yang ada di ranah ini. Harus hati-hati. Ada tanda-tanda di sini. Ya. Ya, ada tanda-tanda. Ini bisa kamu, bisa dia yang akan melakukan sebuah perselingkuhan. Ya, tapi kamu atau dia memang sudah berumah tangga. Tetapi nanti akan menjalin sebuah hubungan jauh yang sampai ke pernikahan gitu. Misalkan kamu berdialog dengan orang ini, dia sudah berumah tangga, selingkuh dengan kamu, berarti akan menikah dengan kamu. Atau kamu yang selingkuh dengan dia, berarti dia akan menikah dengan kamu. Atau malah kalian berselingkuh tapi dia mempunyai yang lain dan sampai ke jenjang pernikahan. Dia ingin menikah dengan yang lain selain kamu gitu ya. Kamu sudah berumah tangga pacaran sama dia, dia sudah berumah tangga pacaran dengan kamu, tapi dia selingkuh dan dia akan menikah dengan yang lain bukan dengan kamu gitu. Jadi harus hati-hati ya, jangan bucin, nanti diperalat kamu. Orang yang bucin itu biasanya diperalat perasaannya, dimanfaatkan ya. Ini atau kamu yang pacaran dengan yang lain, tapi kamu udah pacaran sama dia, kamu punya suami, kamu punya pasangan, kamu punya rumah tangga, kamu pacaran sama seorang ini, kemudian kamu mempunyai pacar lagi, ada orang yang memang serius pengen menikah sama kamu, atau sebaliknya. Rumit akan ada yang terluka di hati nanti. Pahami ya, jangan menonton cuma sekali aja. Ini penegasannya. Sudah ada di pikiran dia, sudah dia pikirkan, sudah dia rencanakan. Intinya sudah ada di pemikiran dia, tinggal menyampaikan ke kamu aja. Ini sebuah keinginan dari dia ya. Kamu harus dengarkan ini karena secepatnya akan terjadi. Semua berjalan dengan sukses ya. Jadi ya inilah yang akan kamu temui nanti. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati dalam hubungan ini ya. Nanti dia akan menghubungi kamu tentang semuanya ini. Akan terhubung kamu ya, akan menghubungi kamu tentang apa yang akan dia jalani. Ini semua sudah ada di pikiran dia. Ini adalah keinginan dia ya, menawarkan cinta ke yang lain, menawarkan cinta ke yang lain seperti itu ya. Semua kamu harus mengerti dan memahami ya. Jangan tolong ditonton, jangan cuma sekali tapi berulang agar kamu tidak terjadi gagal paham ya. Dan tetap berhati-hati dalam melangkah, dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini dipesankan seperti itu. Lebih hati-hati dalam hubungan ini ya. Lebih hati-hati menjalani hubungan ini seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat coba lebih tegas kembali. Saya akan ambil 3 kartu aja. Tentang perfection.
perception ya, atau persepsi ya, persepsi itu tentang sebuah proses ya, suatu proses di mana kamu menjadi sadar akan sesuatu peristiwa, terutama orang yang peristiwa tentang orang ya, tentang sesuatu, tentang orang yang berada di sekitar kamu di sini ya. Dengan melakukan atau nanti akan melihat sendiri, atau akan merasakan sendiri, atau akan hanya mendengar saja. Akan ada sebuah proses nanti yang akan terjadi di dalam semua ini ya, seperti itu. Di sini ada growth, growth tentang proses, tentang pertumbuhan, tentang sebuah hubungan, tentang perkembangan sebuah hubungan. Nanti kamu akan melihat entah itu dengan sentuhan, atau kamu akan mendengarkan, atau akan melihat sendiri. Inilah yang akan terjadi pada kamu secepatnya ya. Kamu di sini diminta untuk lebih hati-hati, dan ibaratnya itu kayak menyiapkan diri aja seandainya ini terjadi. Tapi ini bisa vice versa, ini bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu, tetapi bisa energi dia. Letakkan energi kamu. Dan home, tentang rumah. Jadi semua kembali pada kamu, kembali pada diri kamu sendiri. Go to home, kembali pada diri kamu sendiri. Kamu bagaimana akan bagaimana kamu akan menerima kenyataan ini, sesuatu yang terjadi ini akan menjadi melanjutkan, atau akan menjadi lebih mempertimbangkan, atau akan menyudahi ya. Jadi kembali pada kamu seperti itu, karena semuanya adalah ada di tangan kamu. Tapi yang pasti jangan pernah untuk lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, dan mencintai ya apapun yang ada di dunia karena Tuhan, atau karena Allah, Tuhan Allah ya, agar tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kamu atau menjadi sebuah penyesalan, atau kita akan menjadi lebih ikhlas seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle pesan untuk kamu. Allah memberkati langkahmu ya. Semua jangan pernah untuk tidak melibatkan, tapi libatkan Tuhanmu untuk mengambil sebuah keputusan ya. Sesulit apapun tetap libatkan, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Dia ada orang ketiga ya, dia ada orang ketiga. Dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu ya. Dia mempunyai cara tersendiri untuk mencintai kamu. Selain ada orang ketiga, dia juga mencintai kamu, tetapi dia punya pilihan lah. Kalau kamu harus gimana, Des? Kalau aku mending pergi, nggak usah dimusyawarahkan lagi. Dia sudah ada pasangan. Dan satu lagi, jadilah pohon yang rindang ya, tetap menjadi adem ayem, tenang terhadap siapapun, termasuk orang yang sudah menyakiti kamu. Adem ayem aja ya, nggak usah banyak perdebatan, nggak usah banyak nego ya. Udah lepaskan, kamu dilepaskan, lanjut kamu dilanjut. Istilahnya kamu harus mempertanggungjawab jawab sendiri dengan hidupmu. Karena itu jangan pernah mencintai dia karena apapun, tapi karena Allah saja. Karena kamu juga bisa mempertimbangkan apa sesuatu, termasuk kepergian dia seandainya kamu akan melepaskan, dan resiko yang akan kamu terima seandainya kamu mempertahankan. Seperti itu ya. Tetap berdoa, bermohon yang terbaik untuk hubungan ini. Oke. Ada kesalahan milik Kundes. Terima kasih yang sudah menonton. Yang ini adalah ranah kamu, silahkan personal reading kalau kurang detail. Tapi kalau sudah detail atau tidak sama sekali resonate, tetapi kamu nonton, jadikan atau ambil sebagai pembelajaran dan ambil manfaatnya, ambil sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.